Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, kalian apa kabarnya nih? Semoga pada baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aura Amalia Dwi Putri dari pengurus HMJ Psikologi. Kembali lagi bersama kami kali ini dalam acara Psychovlog. Untuk Psychovlog kali ini, kami akan mengangkat tema tentang trust issue. Oh iya, sebelum itu aku pengen nanya nih, apakah kalian tahu tentang apa itu trust issue? Mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu. Jadi untuk itu, yuk ikutin vlog kami dari awal hingga akhir agar kami sama-sama tahu tentang apa itu trust issue. Namun sebelum itu, aku pengen nanya juga nih kepada para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unwali Songo, apakah mereka paham tentang apa itu trust issue? Jadi untuk itu, yuk ikutin kegiatan kami. Oke, jadi kali ini aku udah bareng salah satu mahasiswa yang ada di Unwali Songo Semarang. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Nih boleh tahu nama kakaknya kakak siapa? Oki Dwi Gantara. Nama saya Muhammad Faisal Hiban. Kak Imelda. Oke, ini kakak siapa? Salza. Kak Salza. Kemuning. Kak Kemuning. Ini kakaknya dari fakultas apa atau prodi apa gitu? Aku dari Fisika Murni. Gizi. Dari gizi semua? Iya. Oh, sama ya? Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, prodinya Komunikasi Penyiaran Islam. Kak, sebelumnya aku mau nanya nih, kakak pernah nggak ngerasa kayak nggak percaya gitu nggak sama orang? Pernah? Jelas pernah sih. Pernah, kakaknya? Kak Salza? Pernah? Kakaknya? sih. Pernah juga? Semuanya pernah berarti ya? Sulit percaya sama orang tentunya pernah, karena itu salah satu manusiawi juga ya. Nah, biasanya karena apa kalau kayak gitu? Ya mungkin karena kita nggak terlalu dekat dan mungkin karena kita jangan terlalu percaya gitu sama orang lain. Pernah dikecewakan. Dikecewain. Kakaknya? Kadang dia tuh apa ya? Pernah satu kali bohong, terus habis itu ketahuan, habis itu ya kita nggak percaya lagi gitu sama dia. Oh, karena dibohongin berarti? Iya. Kakaknya Sama nih? sih, Sama juga? juga. Oh iya, kakak pernah nggak dengar yang namanya trust issue? Pernah tapi nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Belum pernah? Apa tuh? Belum pernah juga? Kalau isu pernah, kalau ada trustnya itu pernah dengar, tapi kurang paham. Oke, gitu dulu ya Kak, makasih. Nah, jadi itu dia hasil wawancara yang sudah kita lakukan ke beberapa mahasiswa yang ada di Unwali Songo Semarang. Dan hasilnya ternyata banyak yang belum mengetahui tentang apa itu trust issue. Namun ada juga yang sekedar tahu tapi belum memahami tentang apa itu trust issue. Jadi untuk itu yuk kita simak penjelasan dari ahlinya. Oke, kita akan membahas ya apa yang disebut dengan trust issue. Trust issue sebenarnya sebuah problem yang sebenarnya sangat mungkin dialami oleh semua orang gitu ya. Trust issue sendiri adalah problem di mana seseorang itu sulit membangun kepercayaan dengan orang lain. Trust issue ini juga bisa berkembang di mana aja, bisa di dalam keluarga, relationship, artinya dalam pertemanan ataupun juga dalam proses asmara. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kenapa orang bisa memiliki trust issue gitu ya? Kalau kita tarik ke belakang, kita melihat dari teori psikologi yaitu dari Erik Erikson yang melihat terkait perkembangan stage kepribadian, terbentuknya kepribadian seseorang itu salah satunya adalah diawali dari trust versus mistrust, yang mana trust versus mistrust ini diawali dari seseorang berusia 0 bulan atau masih usia bayi. Nah, bentuk dari mistrust ini sendiri terjadi ketika bagaimana seseorang ini gagal menjalin hubungan relationship yang positif dengan orang yang lekat dengan dia. Nah, salah satu contohnya ini adalah yang pertama adalah dengan ibu. Itu pertama kali di mana seseorang itu belajar bagaimana dia mengembangkan bentuk dari mistrust terhadap orang lain. Ketika seseorang ini berhasil membangun sebuah hubungan yang penuh dengan kepercayaan, kemudian penuh dengan kasih sayang, maka tentu saja dia akan berhasil dalam menjalin hubungan yang penuh dengan kepercayaan. Akhirnya ketika seseorang ini berhasil, maka dia akan naik ke level ke selanjutnya ketika dia berkorespondensi atau menjalin hubungan
di lingkup sosial yang lebih luas lagi. Salah satunya adalah di lingkup pertemanan, kemudian lebih luas lagi di dalam atau maksudnya lebih luas lagi dan lebih dalam gitu ya. Ketika seseorang ini lebih dewasa, yaitu menjalin intimasi dengan orang lain gitu ya, dengan pasangan gitu ya, proses berpacaran dengan orang lain, atau bahkan yang lebih serius adalah dalam proses pernikahan ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tentu saja itu tadi ya, bentuk dari kegagalan bagaimana dia menjalin sebuah hubungan yang penuh empatik dan penuh kepercayaan. Nah, gimana caranya seseorang itu bisa terlepas dari problem trust issue-nya? Yang pertama adalah dia perlu menyadari terlebih dahulu kenapa sih dia itu selalu sulit untuk menjalin relasi yang lekat dengan orang lain. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, menerimanya ya. Fase yang pertama adalah menyadari, yang kedua adalah menerima. Dengan kita bisa menerima kelemahan apa yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga, kita akan mencari bantuan profesional ketika memang kita berada di satu sisi atau di satu fase yang memang persoalan kita itu serius gitu ya. Nah, ketiga hal setelah kita lakukan ini, tentu saja dengan proses kita mencoba untuk membuka diri gitu ya, mencoba untuk menerima orang lain hadir ke dalam diri kita, dan kita berhasil dalam membangun proses keintiman dengan orang yang kita anggap lekat, maka fase-fase itu nanti akan bisa berkembang kepada proses trust yang lebih baik di masa depan. Nah, jadi itu dia penjelasan dari dosen psikologi UIN Wali Songo Semarang. Jadi kesimpulannya, trust issue itu merupakan situasi di mana ketika seseorang mengalami sulit percaya terhadap orang lain akibat kejadian yang kurang menyenangkan di masa lalu. Misalnya seperti disakiti, dikhianati, dikecewakan, bahkan diabaikan. Karena perilaku tersebut jadi membuat seseorang mengalami krisis kepercayaan atau bisa kita sebut dengan istilah trust issue. Jadi sekian psycho-vlog kami kali ini. Nantikan vlog-vlog kami selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.